Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji talqin usulil aqidah lil amma yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Baik, sudah kita bahas dari masalah yang ketiga atau yang keempat dari pembahasan buku ini seputar maksud penciptaan manusia dan juga sekaligus jin. Yang kesimpulannya sudah kita uraikan dari uraian menulis rahimahullah taala. Ya. Beliau terangkan kepada kita maksud kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan beliau terangkan apa itu ibadah. Ya. Yaitu at-tauhid dan ketaatan. Nah, itu yang dikatakan ibadah dari uraian beliau rahimahullah taala. Walaupun sudah kita terangkan juga dari penjelasan para ulama dari definisi ibadah, rukun ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah di sisi Allah. Nah, dari hal yang sudah kita bahas. Dan sekaligus sudah kita terangkan juga dari macam-macam ibadah itu. Yang terbagi menjadi 5 pembahasan atau 5 pembagian. Ya. Adapun tauhid dan ketaatan ini punya definisi tersendiri ya. Punya definisi tersendiri. Yang sudah kita uraikan juga ya. Tauhid walaupun nanti akan diurai oleh beliau di masalah yang ketujuh seputar perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Dan juga sudah kita terangkan dari makna ketaatan yang melingkup dari melakukan perintah dan menjauhi larangan. Ini perputaran-perputaran dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah beliau bawakan dari uraian beliau bawakan dalilnya, sudah kita baca ya. Nah, ayat di surah Az-Zariyat yang sudah kita maklumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana ibadah sudah kita bahas juga. Dia bisa bermakna tauhid, yang itu asal dari makna ibadah dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Jadi kalau itu penafsirannya jelas dari uraian beliau itu sudah beliau terangkan ya. Maksudnya ibadah itu adalah tauhid. Nah, dan ayat ini sudah kita terangkan juga dari penafsirannya, bisa bermakna tauhid, bisa bermakna untuk mengenal Allah, dan juga agar yang ketiga bisa bermakna agar mereka mengakui dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita bahas dari pembahasan masalah yang keempat. Jadi perputaran kehidupan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita uraikan ya, ibadah itu luas cakupannya. Bisa kadang berupa amalan hati, bisa kadang berupa ucapan lisan, kadang bisa berupa amalan anggota tubuh. Ya.
kadang bisa berupa harta, dan kadang bisa berupa meninggalkan hal yang diharamkan. Ya. Sampai pada perkara-perkara dunia, kalau dia niatkan padanya ibadah, maka akan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang mubah yang kita kerjakan di muka bumi ini. Baik. Ini dari hal yang sudah kita terangkan ya dari pembahasan sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk di masalah yang kelima dari pembahasan buku ini di halaman 9 ya, di halaman 5 ya. Baik, halaman 5. Bukan 9. Tentang awal kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Jadi apa awal kewajiban yang diterangkan dalam agama kita ya? Nah, sebenarnya ini sudah kita lewati di masalah yang keempat. Ibadah itu atau tauhid itu kan dari awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Hanya di sini beliau bawakan dengan apa? Pembahasan yang lain. Dengan pembahasan yang lain. Baik. Kita baca dulu dari uraian beliau dan kita akan terangkan nanti dari penjelasan para ulama seputar masalah itu. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa idza qila laka ayu syai'in awwalu ma faradallahu 'alaika faqul kufrun bit taghut ya wa imanun billah. Dalilu qauluhu ta'ala atau dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Fa idza qila laka ish al-urwatul wuthqa faqul la ilaha illallah wa ma'na la ilaha wa ma'na la ilaha nafyun wa illallah itsbatun. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan jika dikatakan kepadamu, jadi selalu beliau ulangi awal pembahasan selalu jika dikatakan kepadamu, jika dikatakan kepadamu. Ini sudah yang keberapa kalinya ini? Hah? Jika dikatakan kepadamu. Sudah yang kelima kalinya. Masalah yang kelima kan yang kita bahas sekarang. Ya. Yang pertama kan jika dikatakan kepadamu, masalah apa? Apa itu arti nama Rob? Yang kedua jika dikatakan kepadamu, apa itu dari makhluk yang paling besar yang terlihat di alam semesta ini kan, dari cara mengenal Allah. Kemudian yang ketiga jika dikatakan kepadamu, apa itu arti nama Allah? Itu sudah kita bahas. Yang keempat tadi barusan kita singgung sedikit, jika dikatakan kepadamu juga apa maksud Allah cipta kamu di muka bumi. Ini kan dari fase-fase semuanya, dari metode kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang yang kelima, beliau ulangi lagi, jika dikatakan kepadamu ayyu syai'in awwalu ma faradallahu 'alaika. Perkara apa yang pertama yang Allah wajibkan kepadamu? Nah, kata beliau, faqul, katakanlah kufrun bit taghut, yaitu keingkaran terhadap taghut, wa imanun billah, dan beriman kepada Allah. Setelah itu beliau membawakan dalilnya. Dalil atas perkara itu adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan atau penyimpangan. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah,
Maka siapa yang ingkar kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh kata Allah, dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Ya, dengan tali yang kuat. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yang tidak ada keterputusan padanya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, setelah itu beliau terangkan di situ tentang apa itu arti al-urwatul wuthqa, yang kembalinya kepada mana la ilaha illallah. Ya, nanti kita akan baca insyaallah taala. Baik. Jadi di sini yang kita akan terangkan dari uraian beliau sudah kita baca tadi ya. Jika dikatakan kepadamu apa atau perkara apa yang Allah atau perkara apa yang pertama yang Allah wajibkan kepadamu, yaitu ingkar kepada tagut. Ya. Tagut itu adalah segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara bahasanya dari kata tagha, ya. Dari kata tagha, ya tagha. Itu tagut. Kalla innal insana apa? Di surah Al-Alaq, la yatagha, sekali-kali tidak kata Allah, sesungguhnya manusia itu la yatagha, benar-benar melampaui batas. Itu tagut artinya. Secara bahasa dia bermakna melampaui batas. Ya. Adapun di fi'il madinya tadi tagha, dari kata tagha itu ada diterangkan di dalam Al-Qur'an, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Sungguhnya tatkala air itu sudah tagha, sudah melampaui apa? Batasnya. Itu tentang kisah Nabi Nuh kan? Yang disiksa oleh Allah umatnya itu ya. Dengan apa? Banjir yang sangat besar itu. Dikatakan lamma taghal ma. Tatkala air itu sudah tagha. Apa itu tagha? Ya sudah lewat batas normalnya kan, gitu. Sudah meluap. Nah, itu yang dikatakan tagha secara bahasa ya. Dari kata tagha, ya tagha, tughyan. Ya. Baik. Tagut ini ada yang mengatakan dia lafaznya mufrad, ada juga yang mengatakan dia lafaznya jamak. Itu ada dua pendapat ya di kalangan para ahli tafsir. Nah. Ya. Kalau yang mengatakan dia lafaznya mufrad itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat ke-60 ya. Ini saya baca dari tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Nah, diterangkan oleh Allah di surah An-Nisa ayat ke-60, ini bagi siapa yang mengatakan tagut ini lafaznya mufrad. Ya. Yuriduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru ay yakfuru bi, kata Allah. Jadi mereka ingin berhukum kepada tagut, ya, kepada tagut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi, ya. Sedangkan mereka diperintah oleh Allah untuk mengkafiri apa? Tagut ini, ya, mengkafiri tagut. Dikatakan situ bihi, ya, mengkafiri tagut dengan lafaz hi mufrad. Itu ya. Itu bagi siapa yang mengatakan tagut ini lafaznya apa? Mufrad. Ya, di surah An-Nisa ayat ke-60 tadi dalilnya. Ada juga yang mengatakan tagut ini dia tidak. Dia lafaznya jamak sebenarnya. Ya, itu diterangkan dalam apa? Al-Qur'anul Karim, hanya di sini beliau tidak bawakan ya ayat keberapa dari Al-Qur'an. Nah, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut, di surah Al-Baqarah ya. Di setelah ini ayat yang kita baca nanti ini. La ikraha fid din, ini kan ayat 256. Di setelahnya begitu, ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan orang-orang yang kafir, ya, ini surah Al-Baqarah ya, 257. Nah. Dan orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah apa? Tagut. Nah, ini kalau yang paham bahasa Arab
Di sini dilihat ya, auliya'uhum at-taghut. Itu mubtada khabar. Yang bentuknya jamak, mubtadanya jamak dan khabarnya apa? Jamak. Auliya ini kan jamak dari kata wali. Ya. Para wali mereka adalah apa? At-taghut. Ya. Itu juga jamak. Ini bagi siapa yang mengatakan taghut ini dia apa? Lafaznya jamak. Tapi itu dua pendapat ya di kalangan ulama ahli tafsir. Nah, ada yang mengatakan dia mufrad dan ada yang mengatakan dia jamak. Jelas taghut secara bahasa itu tadi sudah diterangkan dari mananya kan? Artinya apa? Pelampauan batas, ya. Dari kata tagha, ya tagha. Nah, tughyan masdarnya. Ya, sehingga menjadi taghut. Ya, ada perubahan-perubahan dalam susunan katanya. Tapi itu secara bahasa ya taghut. Adapun secara istilah, taghut ini ada banyak definisi di kalangan ulama. Nah, definisi yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ini dinukil oleh Syekh juga di buku Ushul Tsalatsa yang lainnya. Yang lengkap itu ya, yang pakai muqaddimah. Yang berjudul dengan salah satu usul. Nah, di akhir-akhir pembahasan beliau terangkan di situ dari mana taghut juga. Ya. Kata beliau nukil dari perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Taghut secara istilah adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Ya. Taghut itu adalah apa saja yang hamba itu dia melampaui batasnya. Nah, min matbu'in atau min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya. Apakah dalam masalah peribadahan? Ya. Atau dalam masalah pengikutan? Atau dalam masalah mentaati? Ya, masalah mentaati. Dari peribadahan melampaui batas, nah, di situ kadang bisa menjadi apa? Taghut. Dalam masalah pengikutan juga melampaui batas bisa menjadi apa di situ? Taghut. Dalam masalah ketaatan juga kalau sudah melampaui batas maka juga bisa menjadi apa? Taghut. Ya. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nah, kata beliau, nah, taghut itu banyak kata beliau ya. Ya, di Ushul Tsalatsa atau di salah satu usul beliau terangkan ini. Taghut itu banyak. Dan kata beliau, wa tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Nah, wa tawaghit katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Taghut itu kata beliau, ini kalau beliau ambil sini dalil bahwasanya taghut itu mufrad. Ya. Beliau bawakan jamaknya yaitu apa? Tawaghit. Ya. Di rumus mafa'il. Kalau di bahasa Arab ya. Masajid, gitu kan? Nah, beliau bawakan tawaghit. Dan tawaghit itu maksudnya taghut itu banyak. Tapi kepala-kepala mereka itu hanya 5 saja. Yang pokok-pokoknya kata beliau. Dia terangkan di situ. Yang pertama adalah iblis. Nah, la'anahullah. Ini taghut yang pertama kan? Kemudian yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Siapa yang disembah dan dia ridho. Dia suka diibadahi selain Allah. Itu yang dikatakan juga apa? Taghut. Dan yang ketiga kata beliau, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Itu siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ya. Kalau tadi itu yang kedua beda. Dia tidak ajak manusia, tapi manusia apa? Sembah dia. Gitu kan? Nah, dia ridho di situ. Itu taghut juga. Kalau yang ketiga ini dia ajak manusia agar manusia itu menyembah dirinya begitu. Ayo, minta kepadaku katanya rezeki. Masih hidup dia ini. Dia akan berikan rezeki misalnya kan? Itu kan bentuk peribadahan. Ya, minta kepadaku misalnya apa? Manfaat, tolak bahaya. Ya. Dan seterusnya ya. Diajak manusia untuk
beribadah kepada dirinya. Nah, itu juga dikatakan apa? Taghut. Kemudian yang keempat kata beliau rahimahullah, wa man da'a syai'an min ilmil ghaib. Ya. Siapa yang mengaku punya ilmu ghaib. Ya, ini juga dikatakan apa? Taghut. Ya kayak dukun-dukun itu kan? Ya. Para tidak normal. Bukan paranormal ya. Para tidak normal. Nah, orang-orang bodoh, bukan orang pintar ya. Kalau mereka pintar, mereka tidak akan berteman dengan jin. Ya. Hanya kan di Indonesia diganti kata-katanya kan, supaya terkesan bagus. Ya. Orang pintar, ya. Orang paranormal, ya. Berarti yang lain tidak normal semuanya. Yang tidak mirip dengan dia tidak normal. Ya. Itu dukun ya. Yang jelas dia mengaku punya ilmu gaib. Ini juga taghut. Yang wajib kita ingkari. Kita kafir kepadanya. Nah. Kemudian yang kelima kata beliau rahimahullah, dari taghut juga wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh selain, atau berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini ada rincian-rincian nanti ya dibahas mungkin di buku yang lain. Baik. Jadi ini 5 pokok dari taghut. Iblis, siapa yang disembah dan dia ridho. Kemudian siapa yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Yang keempat, siapa yang mengaku punya ilmu gaib. Dan yang kelima, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua yang dikatakan apa? Dikatakan taghut. Ya, yang wajib kita ingkari. Nah, kata beliau kufrun bit taghut. Ya. Ini dari awal perkara yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. menurut uraian Syekh di sini ya. Ya, yaitu kufrun bit taghut. Kafir kepada taghut. Kekafiran kepada taghut. Wa imanun billah, dan iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Ya, keimanan nanti kita akan bahas insyaallah taala di pondasi yang kedua. Ya, karena sudah lewat sini tidak ada masalah kita terangkan sedikit dari mana keimanan. Walaupun sudah kita bahas juga mungkin di pembahasan buku-buku yang lain ya. Apa itu arti iman? Iman itu kan secara bahasa dia bermakna membenarkan atau mengakui. Paham ya? Nah, itu iman. Adapun secara istilah, iman itu artinya adanya pembenaran, adanya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan adanya amalan dengan anggota tubuh. Ya. Adanya amalan hati atau keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu yang dikatakan keimanan. Jadi iman bisa bertambah dengan amalan yang soleh, dia berbuat amalan yang soleh, ya, mempelajari ilmu agama. Itu kan dari sebab-sebab yang menambah apa? Keimanan. Dan iman juga bisa berkurang dengan dosa dan maksiat. Jadi iman mencakup amalan hati, ucapan lisan, amalan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini mirip dengan definisi apa ini? Saya bantu. Mirip dengan definisi apa tadi? Ada hati, lisan, anggota tubuh. Apa itu? Definisi apa itu? Perputaran apa di situ? Berlewat di masalah ketiga. Masalah keempat. Ibadah. Ibadah. Nah, sudah kita bahas ya. Ibadah itu kan ismun jami. Nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari perkataan ataupun apa? Perbuatan. Yang tampak ataupun yang tersembunyi. Itu kan ada hati, lisan, anggota tubuh di situ kan, berputar di situ juga. Jadi ini kadang pembahasan ya
kadang intinya sebenarnya sama, tapi kadang dibahasakan dengan bahasa yang lain istilah itu. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi awal perkara yang diwajibkan oleh Allah, itu tadi sudah masuk di masalah ibadah tadi. Ibadah itu itulah keimanan. Itulah apa? Keimanan. Hanya kan kalau mau dibahas lebih dalamnya, keimanan pada Allah itu kan, nah itu ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ya. Dipahami ya? Yang jelas di sini pokok awal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita menurut uraian beliau adalah mengkafiri tagut yang sudah diterangkan tadi ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah itu ada 4 perkara. Intinya kan diterangkan oleh para ulama. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin dan selainnya. Ya. Sudah kita bahas juga mungkin ya di usul salasa yang lain. Ya. Yang pertama mengimani akan adanya Allah. Itu dari iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu? Mengimani akan rububiyahnya Allah. Allah itu yang maha mencipta, menguasai, mengatur, mentarbiyah. Sudah kita bahas ya di masalah yang pertama. Baik. Mengimani akan rububiyahnya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga dari iman kepada Allah, mengimani akan uluhiyahnya Allah. Jadi Allah itu yang disembah semata. Nanti akan diterangkan di masalah yang keenam tentang mana la ilaha illallah. Tentang mana la ilaha illallah. Itu dari iman kepada Allah juga, mengimani akan uluhiyahnya Allah. Kemudian yang keempat dari iman kepada Allah yaitu mengimani nama dan sifat. Ya. Mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok-pokok dari bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani akan adanya Allah, jelas ya. Siapa yang tidak beriman akan adanya Allah, maka dia bukan muslim. Ya. Afillahi syakkun, apakah pada Allah ada keraguan? Itu kan dibuka hati kita. Dibuka pikiran kita. Allah itu ada kan? Ya, tidak mungkin tidak ada. Sudah kita bahas ya dari masalah-masalah sebelumnya, bagaimana pengaturan alam semesta ini. Nah, dengan rapinya, itu tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengimani akan rububiyahnya Allah. Kita imani bahwasanya yang mencipta itu hanyalah Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentarbiyah alam ini, gitu kan? Yang menjaganya, yang menguasainya, yang mengaturnya, itu hanyalah Allah. Ya. Tidak ada sembahan yang lain selain Allah. Yang ketiga tadi mengimani akan uluhiyahnya Allah. Ini yang lebih dalam lagi. Yaitu kita menetapkan Allah itu adalah yang berhak disembah semata. Ya, tidak ada syarikat baginya. Ya. Nah, dan yang keempat dari iman kepada Allah yaitu kita mengimani bahwasanya Allah itu punya nama-nama dan sifat. Ya. Menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tetapkan dan sifatkan ya untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana yang Nabi SAW tetapkan namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Ya. Tanpa ditakwil, dipalingkan maknanya, tanpa ditolak, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupakan dengan makhluknya. Itu nanti ada rinciannya di buku-buku yang lain ya, di pembahasan buku-buku akidah yang lain tentang kedalaman dari mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hanya saya terangkan saja dari poin-poinnya agar kita punya gambaran apa itu arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini awal kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Mengingkari apa? Tagut, segala yang disebut selain Allah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dari bahasa ringkas, bahasa lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Mengingkari tagut itu kan sama dengan apa? La ilaha. Tidak ada yang berhak untuk disembah.
Ya, apakah dia iblis atau tadi yang ridho dia disembah selain Allah, atau yang mengajak pada beribadah untuk dirinya, apakah itu para dukun-dukun, ya, dan seterusnya dari tauhid-tauhid. Ya. Ditolak semuanya sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah itulah kalimat illallah. Ya. Kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini awal dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Coba perhatikan orang masuk Islam kan? Apa yang dia lakukan kalau orang masuk Islam? Dia mu'allaf misalnya. Apa yang dia diwajibkan untuk dia lakukan agar dia dikatakan muslim? Siapa yang tahu? Hah? Ya, dia ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu dari awal pertama kali. Ya, belum mandi ya, nanti mandi setelahnya. Setelah dia masuk Islam, bersyahadat baru mandi. Disunahkan dia mandi, ada yang mengatakan wajib. Mandi itu yang belakang. Tapi yang paling pertama, dia bersaksi dulu, syahadat la ilaha illallah. Itu kan wajib. Ya. Perhatikan ketika kita di alam janin, ya, di alam kandungan. Allah kan ajak bicara kita semuanya. Ya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Di situ diantara dari ucapan Allah atau dari firman Allah kepada janin-janin yang ada di perut ibu itu, alastu bi rabbikum. Ya. Bukankah aku ini Rabb kalian? Kata Allah. Ya. Maka janinnya berkata apa? Qalu bala syahidna. Ya. Mereka berkata, benar ya Allah. Kami saksikan perkara itu. Nah, sudah kita terangkan apa itu arti Rabb. Rabb itu kan yang disembah dan yang diibadahi. Ya. Jadi dari alam kandungan awal yang pertama kali yang kita diajarkan oleh Allah adalah untuk mengakui ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah itu yang disembah semata. Tidak ada syarikat baginya. Ini dari alam kandungan ini. Sudah kita diajak bicara oleh Allah. Hanya kita kan lupa di dunia ini ya. Ya, dan tidak ada yang ingat sekalipun tentang apa yang diajak bicara oleh Allah kepada kita di alam kandungan ketika itu. Karena kita keluar di muka bumi ini dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa. Nah, di antara penafsirannya tadi itu, kalian sudah lupa apa yang diikrarkan oleh Allah kepada kalian ketika di alam janin tadi itu, di alam kandungan. Ya. Nah, perhatikan kisah Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi SAW di negeri Yaman. Apa pesan Nabi SAW pada beliau? Kata beliau, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, di sebagian riwayat yang lain dikatakan ila ayyuhidullah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini pesan Nabi SAW ya kepada Mu'adz ketika diutus ke negeri Yaman. Maka hendaknya awal yang kau sampaikan kepada mereka, engkau dakwakan kepada mereka adalah apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya. Agar mereka masuk Islam. Itu awal kan? Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jadi tidak ada perentangan ya. Jangan ada yang baca buku Syekh di sini. Kata Syekh, katanya awal yang diwajibkan ingkar pada tauhid, beriman kepada Allah. Tapi di hadis-hadis yang lain, di hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan apa? Awal itu adalah apa? Syahadat la ilaha illallah. Itu tidak ada perentangan. Sama saja. Hanya kan gaya pembahasan saja yang dibedakan. Agar kita semakin memahami dari mana tauhid itu. Ya, dari mana apa? Tauhid. Jelas ya? Baik. Jadi dari hal-hal ya yang perlu kita ingatkan supaya tidak salah paham. Membaca buku Syekh dan kalau dibandingkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain,
dari para ulama. Jadi semua bisa ketemu semuanya, ya kan? Ya. Di sini beliau bahasakan dengan mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari makna la ilaha illallah. Itulah syahadat la ilaha illallah. Ya. Yang diwajibkan kepada kita untuk mengilmuinya. Jelas ini ya? Baik. Ya, segera itu dulu mungkin ya. Kayaknya ayatnya tidak bisa kita bahas. Jadi segera saya mau bahas ayat tapi kayaknya tidak sampai waktu. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran sebelum kita masuk Isya? Silakan. Di online atau di offline? Kalau ada yang bertanya, saya bertanya. Kita ulangi materi tadi sedikit. Silakan. Assalamualaikum. Baik. Itu nanti ada rincian sebenarnya dibahas ya oleh para ulama. Karena ada semua yang berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa dikafirkan. Ada rincian-rincian ya. Jadi antara rinciannya itu kan kalau dia lebih mendahulukan begitu kan hukum selain Allah daripada apa hukum Allah, lebih dia tinggikan begitu kan, lebih dia tinggikan. Ini yang dikatakan apa? Tagut. Jelas. Atau yang kedua juga kadang itu dia samakan, dia setarakan. Sama kedudukannya. Hukum selain Allah dengan hukum apa? Allah. Ini juga sudah apa? Dari hal yang mengkafirkan, dari tagut juga. Ya. Baik. Dan ada beberapa rincian-rincian yang lain diterangkan nanti ya. Mungkin di pembahasan ada buku khusus juga masalah makna tagut. Ya. Baik. Adapun kalau dia misalnya masih meyakini hukum Allah yang lebih tinggi begitu kan? Ya. Hanya kadang dia sudah terpaksa untuk mengikuti hukum yang ada di Indonesia, di negara kita kan? Ini kan sudah berjalan hukum. Ya, berjalan kan? Dari masa 45, ya begitu kan? Ya, sudah ada itu undang-undang. Ya. Jadi kalau dia masih meyakini hal tersebut, hukum Allah lebih tinggi, ya dia hanya ikuti ini karena memang sudah keadaan seperti itu, maka itu tidak sampai kepada apa? Tagut. Ya. Tidak sampai kepada apa? Tagut. Dan Pancasila itu bukan juga tagut, ya bukan. Itu kan Pancasila kan dia ideologi. Ya. Nah, dia hanya kalau bahasa lainnya itu kadang semacam perjanjian antara sama warga negara di situ. Ya. Mereka sepakat untuk membuat apa? Peraturan. Ya, hal-hal seperti ini dia bukan masuk dalam perkara apa? Dari perkara yang mengkafirkan, enggak ya? Ya. Sudah seperti itu. Nah, sepanjang tadi dia tetap meyakini hukum Allah itu adalah yang lebih tinggi daripada hukum-hukum selain Allah yang dibuat. Ya. Dan kalau dipikir juga di Indonesia ini tidak semuanya apa memakai hukum selain Allah kan? Kita kan diatur dalam agama, dalam negara kita banyak hukum-hukum Islam. Masalah pernikahan itu kan pakai hukum Islam semuanya. Ya. Masalah warisan itu pakai hukum apa? Islam. Ya. Dibahas semuanya di pemerintahan seperti itu. Nah, dan apa-apa saja yang kadang diterangkan di undang-undang itu kadang tidak bertentangan dengan apa hukum Islam. Ya. Itu kalau mau dirinci ya, bagi siapa yang mendalaminya. Nah. Jadi kesimpulannya kayak tadi. Ya. Untuk negara kita itu jangan terlalu berlebihan ya. Jangan sampai kita masuk dalam
hal-hal yang kayak tadi yang kita tidak punya ilmu padanya, sehingga kita bisa menghakimi ya pada apa-apa yang tidak kita di atas ilmu tadi itu. Baik, jadi dia bukan sampai kepada tauhid. Insyaallah taala bukan sampai kepada apa? Tauhid. Karena tadi sudah diterangkan ya, Pancasila itu bukan tauhid. Dia itu semacam perjanjian, ya, kesepakatan. Dan di masa Nabi SAW ada juga seperti itu, dibuat kesepakatan antara Nabi dan orang-orang Yahudi ketika itu di Madinah. Ya, tidak boleh dilanggar. Ada aturan-aturannya kan? Itu mirip ya seperti itu pendekatannya. Dipaham ya? Baik. Ya, segera itu ya. Baik, cukup. Tadan. Satu lagi, ayo, silakan. Iya. Itu kan ada 3 rincian ya. Malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ada yang kedua fa ulaika humul dzalimun. Dan yang ketiga fa ulaika humul kafirun. Itu ada 3 tingkatan. Ada yang fasik, ada yang zalim, ada yang apa? Ada yang kafir. Ya. Jadi bisa kita langsung hukumi satu. Gitu ya, satu. Ini tambahan tadi ya. Bagus. Dari sebagian saudara kita. Itu tadi saya bilang tadi rinciannya itu bukan di sini ya. Nanti di buku yang lain. Ada mana tauhid. Beliau punya buku juga khusus. Nanti kita akan bahas insyaallah taala juga. Baik. Ya. Tapi segera itu dulu mungkin ya, sudah masuk waktu, sudah lewat. Kita akhiri majelisnya. Jika ada Quran mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.